Kain itu tidak pernah bergerak dengan sendirinya. Bukan di dunia yang bisa dilihat mata telanjang, tapi di lorong kosong itu. Saat bohla mulai berkedip, seperti detak jantung yang lemah, saya melihatnya. Kain kafan putih melayang di udara, menyusuri tembok dengan gesekan pelan, yang membuat rambut di leher saya berdiri tegak. Dan dari balik kain itu, sebuah suara seperti bisikan angin merayu. Tolong buka simpulnya, saya sudah terjebak terlalu lama. Lintang melihat ke atas keplang kayu yang sudah mengelupas di depan gerbang besi yang berkarat. Kos pemuda, huruf-hurufnya, sebagian sudah pudar oleh hujan dan panas matahari yang tak kenal ampun. Hanya tersisa bentuk kasar yang masih bisa dibaca. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan jalan raya yang baru saja dia lewati. Padahal bulan April di daerah Brebes seharusnya sudah mulai terasa panas. Dia menarik tas ransel yang berat dari bahunya, menghela napas perlahan. Usaha mencari tempat tinggal yang terjangkau selama 3 bulan untuk magang di rumah sakit daerah. Akhirnya membawa dia ke sini. Ibu Sumarti yang menjaga kos telah menjawab teleponnya dengan suara yang sedikit menggigil 3 hari yang lalu. Ya, ada kamar kosong, tapi hati-hati ya Bu. Kamar itu ada ceritanya. Lintang hanya tersenyum sejenak saat mengingatnya. Sebagai mahasiswa kedokteran yang telah belajar tentang anatomi dan fisiologi manusia, dia tidak percaya pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Cerita hantu dan makhluk gaib hanyalah mitos yang dibuat untuk menjelaskan hal-hal yang belum dimengerti oleh manusia purba. Atau paling tidak, itu hanya cerita rakyat yang digunakan untuk mengawasi perilaku orang muda. Gerbang besi berderak saat dia mendorongnya masuk. Tanah pekarangan kos tampak tidak terawat dengan baik. Rerumputan tinggi tumbuh di antara batu bata yang lepas, dan beberapa pot tanaman mati menggantung di sudut halaman. Di pojok kanan halaman, ada sebuah pohon pepaya yang batangnya bengkok. Buahnya menggantung seperti bola-bola besar yang sudah membusuk. Suara katidid berkumandang dengan keras, tapi tiba-tiba terdiam total saat Lintang melangkah lebih dalam ke halaman. Anak muda itu datang ya? Suara itu muncul dari belakangnya tanpa suara kaki yang menginjak tanah. Lintang menoleh dengan cepat dan melihat seorang wanita berusia sekitar 50-an berdiri di bawah kanopi depan rumah. Wajahnya pucat seperti tidak pernah terkena sinar matahari. Rambut hitamnya disanggul rapi dengan jepit rambut kayu yang kuno. Dia mengenakan baju kurung warna coklat tua yang tampak sangat lama. Kainnya sudah mulai mengerut. Ibu Sumarti, tanya Lintang dengan sopan. Wanita itu mengangguk perlahan. Gerakannya lambat seperti orang yang sedang sakit. Ya, saya Sumarti. Kamu Lintang kan? Anak mahasiswa yang akan magang di RSUD. Betul Bu, makasih ya mau menerima saya. Ibu Sumarti menggeleng perlahan. Saya hanya menjaga kos ini untuk keponakan saya. Rumah ini sudah ada sejak zaman ayah saya. Banyak orang yang pernah tinggal di sini. Banyak juga yang pergi dengan tergesa-gesa. Dia berbalik dan mulai berjalan menuju pintu masuk rumah. Langkahnya kecil dan tergesa-gesa. Mari, saya tunjukkan kamarmu. Kamar 3 di lantai 2. Rumah kos itu adalah bangunan 2 lantai dengan gaya arsitektur tahun 70-an. Tembok bata merah yang dicat putih tapi sudah mulai mengelupas. Jendela-jendela kayu dengan kaca yang kerap kali berkarat di bagian engselnya. Saat memasuki ruang tamu, Lintang langsung merasakan perbedaan suhu yang nyata. Udara di dalam rumah jauh lebih dingin. Bahkan ada rasa lembab yang menempel di kulitnya. Langit-langitnya tinggi dengan plafon kayu yang sudah mulai kehitaman akibat jamur. Dan beberapa lampu gantung dengan bohlam kuning saja yang menyala, memberikan cahaya yang samar dan bergoyang-goyang, seolah ada angin yang tidak terlihat. Kenapa tidak pakai lampu neon saja, Bu? Lebih terang dan hemat, kan? Tanya Lintang sambil melihat sekeliling. Ibu Sumarti
berhenti di bawah tangga kayu yang mengarah ke lantai 2. Tangga itu mengeluarkan suara berdecit setiap kali ada gerakan sekecil apapun. Sudah pernah dicoba, tapi setiap kali memasang lampu baru, pasti padam sendiri di malam hari. Kadang-kadang bahkan bohlamnya menjadi pecah tanpa alasan. Jadi akhirnya saya kembali menggunakan bohlam lama saja. Dia menoleh ke arah Lintang dengan mata yang tampak lebih besar di bawah cahaya samar. Kamar kamu ada di ujung koridor lantai 2. Jangan pernah membuka kamar sebelahnya ya. Kamar 4 sudah terkunci sejak lama. Mengapa, Bu? Ada apa di dalamnya? Ibu Sumarti menggeleng lagi. Kali ini dengan wajah yang tampak lebih gelisah. Tidak perlu tahu. Yang penting, jangan pernah mencoba membukanya. Juga, jika kamu mendengar suara apapun di malam hari, suara kain yang menggeser, atau tangisan perempuan, jangan pernah keluar kamar. Hanya diam saja dan tutup telingamu sampai pagi hari. Lintang mengangguk, meskipun dia merasa sedikit lucu dengan nasihat itu. Baiklah, Bu, saya akan mengikuti saja. Ibu Sumarti mengambil kunci dari saku bajunya dan memberikan kepada Lintang. Kuncinya terasa dingin seperti es di tangan Lintang. Kunci kamar 3 dan kunci pintu depan. Jangan pernah tinggalkan kunci di luar ya. Kadang-kadang kunci bisa hilang dengan sendirinya. Setelah menunjukkan kamar dan menjelaskan tentang tempat cuci dan kamar mandi yang berada di ujung koridor lantai 1, Ibu Sumarti pergi dengan langkah yang semakin lambat. Sebelum keluar dari pintu depan, dia menoleh sekali lagi. Satu lagi, anak, jangan pernah mencoba membuka simpul apapun yang kamu temukan di dalam rumah. Baik itu simpul kain, simpul tali, apa saja. Biarkan saja seperti itu. Setelah Ibu Sumarti pergi, Lintang masuk ke kamarnya. Kamar itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk satu orang. Ada kasur lipat dengan bantal dan selimut yang sudah agak lama. Meja belajar dengan kursi kayu, dan lemari pakaian kecil yang pintunya sedikit miring. Jendela kamar menghadap ke belakang rumah, ke sebuah kebun kecil yang sudah penuh dengan rerumputan tinggi dan beberapa pohon buah yang sudah tidak terawat. Di sudut kamar, dekat jendela, ada sebuah rak kayu yang menaruh beberapa buku tua dengan sampul yang sudah sobek. Lintang mulai menyusun barang-barangnya dengan tenang saat dia membuka tasnya dan mengeluarkan bungkusan baju. Sesuatu yang putih melintas di sudut pandang matanya, seperti bayangan seseorang yang berlari di kebun belakang. Dia cepat-cepat menoleh ke arah jendela, tapi tidak melihat apa-apa selain rerumputan yang bergoyang-goyang, seolah ada angin. Padahal tidak ada angin sama sekali di dalam kamar. Cuma ilusi saja, bisiknya sendiri sambil menggelengkan kepala. Setelah selesai menyusun barang, dia duduk di kursi meja belajar dan membuka buku catatan magang yang akan dia kerjakan. Namun, dia sulit berkonsentrasi karena ada bau aneh yang mengiringinya. Bau tanah basah dan sesuatu yang sedikit menyengat, seperti bunga yang sudah membusuk. Waktu berlalu dan malam mulai tiba. Lintang keluar kamar untuk mengambil air minum di kamar mandi lantai 1. Koridor lantai 2 sangat gelap, hanya diterangi oleh satu lampu gantung di tengah koridor yang memberikan cahaya kuning samar. Saat dia berjalan melewati kamar 4, kamar yang dilarang untuk dibuka, dia mendengar suara lembut dari dalamnya, seolah ada seseorang yang sedang menangis dengan suara teredam. Dan di antara tangisan itu, terdengar suara kain yang menggeser satu sama lain. Lintang berhenti sejenak, telinganya terpaku pada suara itu. Dia mendekati pintu kamar 4 dengan hati-hati. Pintu itu terbuat dari kayu tebal dengan kunci besar yang sudah berkarat. Dan di sekitar engsel pintu, ada noda hitam yang tampak seperti bekas jamur atau sesuatu yang lebih mengerikan. Suara tangisan semakin jelas, dan sekarang dia bisa mendengar kata-kata yang diucapkan dengan suara pelan dan teredam. Tolong, buka simpulnya,
Saya terjebak. Tangan Lintang secara tidak sengaja menjulurkan ke arah pegangan pintu. Namun sebelum jari-jarinya menyentuh kayu pintu, suara langkah kaki yang berat terdengar dari tangga. Lintang menoleh dan melihat Ibu Sumarti berdiri di bawah tangga dengan wajah yang sangat marah. Sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. "Apa yang kamu lakukan di sana?" Suara Ibu Sumarti terdengar keras dan menggema di koridor kosong. "Saya sudah bilang bukan, jangan pernah mendekati kamar itu." Lintang mundur dengan cepat, merasa sedikit takut dengan reaksi wanita itu. "Maaf Bu, saya hanya mendengar suara tangisan dari dalam dan penasaran saja." "Tidak ada suara apapun di dalamnya," seru Ibu Sumarti dengan wajah yang semakin memerah. "Itu hanya ilusi yang kamu dengar. Kembalilah ke kamar kamu dan jangan pernah keluar lagi sampai pagi hari." Tanpa berkata apa-apa lagi, Lintang berbalik dan berlari ke kamarnya, menutup pintu dengan keras dan menguncinya dari dalam. Dia bersandar pada pintu. Napasnya terenggenggah karena ketakutan yang tiba-tiba muncul. Suara tangisan itu benar-benar ada. Dia tidak salah mendengar. Tapi mengapa Ibu Sumarti menyangkalnya? Di luar kamar, dia mendengar Ibu Sumarti berjalan ke arah kamar 4. Kemudian terdengar suara kunci yang diputar dengan kuat. Dan setelah itu, suara doa yang diucapkan dengan cepat dan tergesa-gesa. Lintang mendekati pintu dan mendengarkan dengan seksama. Doa yang diucapkan Ibu Sumarti adalah doa untuk mengusir roh-roh jahat dengan menggunakan nama-nama malaikat dan doa-doa khusus yang jarang dia dengar. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki Ibu Sumarti terdengar lagi saat dia turun tangga dan pergi dari koridor. Lintang kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur. Tapi matanya sulit untuk menutup. Suara tangisan itu masih terdengar di telinganya. Terkadang diselingi dengan suara kain yang menggeser. Saat jam menunjukkan tengah malam, dia akhirnya bisa tertidur dengan berat. Tubuhnya lelah setelah hari yang panjang. Dan itu adalah malam pertama dari mimpi buruk yang akan menghantui hidupnya selama 3 bulan yang akan datang. Hari kedua dimulai dengan sinar matahari yang menerobos celah jendela kamar Lintang. Dia terbangun dengan rasa pegal di seluruh tubuh. Seolah dia telah berlari sejauh kilometer dalam tidurnya. Mukanya terasa panas. Dan ketika dia menyentuh dahinya dengan telapak tangan, dia merasakan suhu yang lebih tinggi dari biasanya. "Mungkin hanya kelelahan saja," bisiknya sambil merentangkan tubuhnya. Dia melihat jam di meja belajar. Sudah jam 6:30 pagi. Dia harus berangkat ke rumah sakit untuk hari pertama magangnya, jam 7:30. Lintang segera bangun dan membersihkan diri di kamar mandi lantai 1. Kamar mandinya cukup luas, tapi sangat gelap. Hanya diterangi oleh satu bohlam yang sudah mulai berkedip-kedip. Saat dia mandi dengan air yang sedikit dingin, dia merasakan sesuatu yang menyentuh kaki kanannya. Sesuatu yang dingin dan licin, seperti kulit manusia yang sudah mati. Dia menjerit dan mundur ke dinding kamar mandi. Melihat ke arah dasar kamar mandi, tapi tidak melihat apa-apa selain kerikil dan noda kotoran yang menempel di tembok. "Aduh, Lintang, kamu terlalu gugup saja," gumamnya sendiri sambil mencoba menenangkan diri. Setelah selesai mandi dan berpakaian, dia pergi ke dapur kecil di belakang rumah untuk membuat kopi dan mengambil roti yang dia bawa dari rumah. Di dapur, dia bertemu dengan seorang pria muda yang sedang memasak air untuk teh. Pria itu berusia sekitar 20-an, rambutnya pendek dan tampak sedikit kusut, mengenakan kaos oblong dan celana panjang jeans yang sudah lusuh. Dia melihat Lintang dengan senyum hangat. "Kamu yang baru datang ya?" "Saya Adi, tinggal di kamar 1 lantai 1, ujarnya sambil mengulurkan tangannya. Lintang menggenggam tangannya dengan senyum. "Ya, saya Lintang. Senang bertemu denganmu, Adi. Saya dengar kamu akan magang di RSUD ya? Bagus sekali. Saya sendiri bekerja sebagai mekanik di bengkel dekat sini.
Dia menuangkan air panas ke dalam gelas dan menambahkan bubuk teh. Ibu Sumarti sudah memberitahu kamu tentang aturan-aturan di sini kan? Aturan, selain tidak boleh membuka kamar 4 dan tidak boleh keluar kamar di malam hari, tanya Lintang sambil membuat kopinya. Adi mengangguk dengan wajah yang menjadi lebih serius. Ya, jangan pernah mengabaikan aturan itu, Lintang. Saya sudah tinggal di sini selama setahun, dan saya tahu apa yang bisa terjadi jika melanggarnya. Apa yang pernah terjadi? Adi melihat ke arah pintu dapur, seolah khawatir seseorang mendengar percakapan mereka. Ada beberapa penghuni sebelumnya yang tidak mempercayai cerita tentang rumah ini. Mereka mencoba membuka kamar 4 atau keluar kamar di malam hari. Yang pertama menghilang tanpa jejak. Orang terakhir yang melihatnya adalah Ibu Sumarti, yang melihat dia sedang mendekati kamar 4 di tengah malam. Yang kedua, mengalami kecelakaan mobil beberapa hari setelah keluar kamar di malam hari. Tubuhnya penuh dengan bekas luka seperti tersayat oleh kain kasar. Padahal, di lokasi kecelakaan, tidak ada apa-apa yang bisa menyebabkan luka seperti itu. Lintang merasa kulitnya merinding. Itu mungkin hanya kebetulan saja. Adi, tidak mungkin ada hubungan antara rumah ini dan kejadian itu. Adi menggelengkan kepala dengan lembut. Kalau kamu bilang begitu, tapi percayalah, ada sesuatu yang tidak benar dengan rumah ini, terutama dengan kamar 4 dan suara yang terdengar di malam hari. Dia melihat jam di pergelangan tangannya. Wah, sudah mau pukul 7. Saya harus pergi bekerja. Jangan lupa ya, hati-hati dengan aturan di sini. Setelah Adi pergi, Lintang menyelesaikan kopinya dan segera berangkat ke rumah sakit. Perjalanan ke RSUD memakan waktu sekitar 10 menit. Dengan naik angkot, saat dia sampai di rumah sakit dan memasuki ruang magang, dia disambut oleh DR Prasetyo, seorang dokter umum yang akan menjadi pembimbingnya selama 3 bulan. Selamat datang, Lintang. Saya sudah dengar banyak hal baik tentangmu dari dosenmu, ujar DR Prasetyo dengan senyum hangat. Dia adalah pria berusia sekitar 40-an. Tubuhnya tegap dan wajahnya tampak sangat berpengalaman. Kita akan mulai dengan mempelajari kasus-kasus pasien yang ada di sini. Hari ini kita akan ke ruang rawat inap untuk memeriksa pasien dengan kasus yang berbeda-beda. Sepanjang hari, Lintang belajar banyak hal dari DR Prasetyo. Mereka memeriksa pasien dengan berbagai penyakit, mulai dari infeksi saluran pernapasan hingga penyakit kronis seperti diabetes dan gagal ginjal. Namun, ada satu pasien yang menarik perhatiannya. Seorang wanita berusia sekitar 30-an yang dirawat di ruangan terpisah di pojok rawat inap. Wanita itu tidak sadarkan diri. Dan setiap kali ada orang mendekati ranjangnya, dia akan mulai menggigil dan mengeluarkan suara terdengar seperti sedang berkata-kata sesuatu. Siapa pasien itu, Dok? Tanya Lintang saat mereka melewati ranjang wanita itu. Dokter Prasetyo menghela napas perlahan. Nama dia Dewi. Dibawa ke sini seminggu yang lalu oleh beberapa orang dari kampung dekat sini. Mereka mengatakan dia ditemukan pingsan di depan sebuah rumah kos tua. Saat kami memeriksanya, tidak ada kelainan fisik yang bisa menjelaskan mengapa dia tidak sadarkan diri. Tapi yang aneh adalah, setiap kali kita mencoba memberikan perawatan padanya, dia akan bereaksi sangat kuat. Tubuhnya menjadi kaku, seperti terkena kejang, dan dia akan mengeluarkan suara seperti sedang menangis dan meminta bantuan. Apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Kita belum bisa menemukan informasi apapun tentang dia. Tidak ada identitas yang ditemukan di tubuhnya. Dan tidak ada orang yang datang untuk mengakuinya. Yang paling aneh adalah, setiap kali malam hari tiba, kondisi dia akan memburuk. Kadang-kadang kami menemukan jejak luka, seperti tersayat oleh kain kasar, di pergelangan tangannya dan lehernya. Padahal dia terikat dengan selimut yang lembut dan tidak ada benda tajam di sekitar ranjangnya.
Lintang mengangguk sambil tetap melihat ke arah Dewi yang terbaring tidak sadarkan diri. Ada sesuatu yang membuat hatinya terasa berat saat melihat wanita itu. Seolah dia mengenalnya dari suatu tempat, meskipun dia yakin belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut besok pagi, ujar Dokter Prasetyo. Sekarang sudah pukul 5 sore, kamu bisa pulang dulu dan beristirahat. Besok kita akan mulai lebih pagi lagi. Lintang mengangguk dan menyampaikan terima kasih kepada Dokter Prasetyo. Perjalanan pulang ke kos terasa lebih sunyi dari biasanya. Angkot yang biasanya ramai dengan penumpang hanya membawa dirinya sendirian, dan sopirnya tampak sangat tidak nyaman. Seringkali melihat ke belakang melalui spion dengan wajah yang gelisah. Kamu tinggal di kos pemuda ya, Bu? Tanya sopir mendadak saat angkot memasuki jalan kecil menuju kampung tempat kos berada. Ya, betul. Kenapa ya? Sopir menggelengkan kepala perlahan. Cuma khawatir saja, Bu. Banyak cerita tentang kos itu. Orang bilang ada yang hantu berkeliaran di sana. Wanita mengenakan kain putih yang selalu mencari sesuatu di sudut gelap. Dia menghentikan angkot tepat di depan gerbang kos. Sampai sini saja ya, Bu. Saya tidak berani masuk lebih jauh ke jalan ini saat malam sudah mulai menjelang. Lintang mengucapkan terima kasih dan membayar uang karcis. Saat dia turun dari angkot, sopir segera mengemudi dengan cepat menjauh, seolah ada yang mengejarnya. Lintang menghela napas dan berjalan masuk ke dalam pekarangan kos. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis mulai mengembun di atas rerumputan tinggi. Saat dia memasuki rumah, dia melihat Ibu Sumarti sedang duduk di ruang tamu sambil menganyam anyaman dari rotan. Wajahnya tampak sangat serius dan tangannya bergerak dengan cepat dan terampil. Kamu sudah pulang ya, Lintang? Ujarnya tanpa melihat ke arah Lintang. Iya, Bu. Hari pertama magang cukup melelahkan, tapi sangat menarik. Lintang mendekati Ibu Sumarti dan duduk di kursi kayu di hadapannya. Bu Sumarti, saya bertemu seorang pasien di rumah sakit hari ini. Wanita bernama Dewi yang tidak sadarkan diri. Apakah Bu tahu siapa dia? Ibu Sumarti berhenti sejenak dalam pekerjaannya. Jari-jarinya yang sedang menganyam rotan sedikit menggigil. Dewi, kamu bilang namanya Dewi? Ya, Bu. Dokter bilang dia ditemukan pingsan di depan sebuah rumah kos tua. Ada hubungankah dengan kos ini? Ibu Sumarti menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak tahu. Tidak ada penghuni kos yang bernama Dewi selama bertahun-tahun. Namun, matanya yang melihat ke arah lantai menunjukkan bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Sekarang sudah malam. Kamu harus segera ke kamarmu dan istirahat. Jangan keluar kamar ya, sampai pagi hari. Lintang mengangguk dan berjalan menuju tangga. Saat dia naik ke lantai 2, suara tangisan dari kamar 4 terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Dia bisa mendengar kata-kata yang diucapkan dengan jelas. Dewi, tolong bantu saya. Simpulnya, terikat terlalu kuat. Lintang berhenti di tengah koridor. Telinganya terpaku pada suara itu. Kata Dewi membuat hatinya berdebar kencang. Apakah ada hubungan antara pasien di rumah sakit dan suara yang terdengar dari kamar 4? Dia mendekati pintu kamar 4 dengan hati-hati. Tangannya secara tidak sengaja menjulurkan ke arah kunci yang terpasang di pintu. Saat jari-jarinya hampir menyentuh kunci, sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Lintang menjerit dan menoleh dengan cepat. Di belakangnya berdiri sosok wanita mengenakan kain kafan putih yang panjang. Wajahnya pucat tanpa warna, mata hitam kosong seperti lubang hitam, dan rambut panjangnya yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Kafannya terjalin erat di leher dan badan, dengan simpul besar yang terikat di bagian dada dan perutnya. Pocong, teriak Lintang dengan suara yang menggema di koridor kosong. Makhluk itu tidak bergerak,
hanya menatapnya dengan mata kosong yang tidak memiliki iris. Suara kain yang menggeser terdengar saat dia mengangkat tangannya yang tertutup oleh kain putih. Saya bukan jahat. Suaranya terdengar seperti suara angin yang menerbangkan daun kering. Saya hanya ingin dibantu. Lintang tidak bisa bergerak. Kaki-kakinya seperti terpaku di lantai kayu yang dingin. Pocong itu melangkah perlahan menuju dirinya. Dan saat dia semakin dekat, Lintang bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Wajahnya sangat mirip dengan pasien Dewi yang dia lihat di rumah sakit hari ini. "Kamu, Dewi," bisik Lintang dengan suara yang menggigil. Pocong itu mengangguk perlahan. "Ya, saya Dewi. Saya terjebak di sini sudah lama." Dia mengangkat tangannya ke arah lehernya, di mana simpul kain yang sangat erat terikat. Simpul ini tidak bisa terbuka. "Saya tidak bisa pergi." Saat pocong itu semakin dekat, Lintang merasakan rasa dingin yang menusuk tulang dan bau tanah basah yang sangat kuat. Dia ingin berlari tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya dalam hitungan detik lagi, tangan pocong itu akan menyentuh wajahnya. Tiba-tiba, suara lonceng kecil terdengar dari arah tangga. "Lintang, jangan berdiri di sana!" teriak Ibu Sumarti dengan suara yang keras dan tegas. Dia datang dengan membawa sebuah baskom berisi air dan beberapa daun sirih merah. "Jauhkan dia darimu." Ibu Sumarti menuangkan air dari baskom ke arah pocong. Saat air menyentuh tubuhnya, pocong itu mengeluarkan suara mendesis yang menusuk telinga dan kemudian menghilang dalam kabut putih yang tebal. Koridor kembali menjadi sunyi. Hanya terdengar napas terengah-engah Lintang dan suara napas berat Ibu Sumarti. "Kamu tidak pernah mendengarkan kata-kataku, bukan?" seru Ibu Sumarti dengan wajah yang marah tapi juga penuh kekhawatiran. "Aku sudah bilang, jangan mendekati kamar itu." "Maaf Bu, tapi dia bilang namanya Dewi, sama seperti pasien di rumah sakit yang aku temui hari ini." Lintang masih belum bisa berkata-kata dengan jelas. Tubuhnya masih menggigil karena ketakutan. Ibu Sumarti menghela napas panjang dan menarik napas dalam-dalam. "Kita harus bicara. Sekarang, datang ke ruang tamu saja. Aku akan memberitahu kamu segalanya." Lintang mengikuti Ibu Sumarti ke ruang tamu. Wanita itu mengambil sebotol air putih dari lemari dan memberikannya kepada Lintang. "Minum dulu, tenangkan dirimu. Ceritanya panjang dan tidak mudah untuk didengar." Setelah Lintang minum dan sedikit tenang, Ibu Sumarti mulai bercerita sambil duduk di kursi kayu yang sudah tua. Cahaya bohlam kuning yang samar menerangi wajahnya, membuatnya tampak lebih tua dari usianya sebenarnya. Sudah 5 tahun yang lalu sejak semua ini dimulai. Saat itu, kos ini masih ramai dengan penghuni. Sebagian besar mahasiswa dan pekerja muda yang mencari tempat tinggal terjangkau. Salah satu penghuninya adalah seorang wanita muda bernama Dewi. Anak kampung yang datang ke kota untuk kuliah di universitas dekat sini. Ibu Sumarti berhenti sejenak, matanya melihat jauh ke masa lalu. Dewi adalah anak yang baik, sopan, rajin, dan selalu membantu orang lain. Dia tinggal di kamar 4, kamar yang sekarang terkunci. Pada awalnya, semuanya berjalan dengan baik. Dia memiliki teman sebaya yang baik dan kuliahnya juga lancar. Namun, sekitar setahun setelah dia tinggal di sini, dia mulai berubah. Dia menjadi pendiam dan seringkali menangis sendirian di kamarnya. Kadang-kadang saya melihatnya berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh saya, atau melihat ke sudut gelap kamar dengan wajah yang penuh ketakutan. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi, tapi dia selalu mengatakan tidak ada apa-apa. Hingga suatu malam, saya mendengar suara jeritan yang sangat keras dari kamar 4. Saat saya datang dan membuka pintu,
Saya melihat Dewi terbaring di lantai dengan tubuh yang kaku, mata yang menatap ke atas dengan ekspresi penuh ketakutan. Di sudut kamar, berdiri sosok wanita mengenakan kain kafan putih, sama seperti yang kamu lihat tadi malam. Lintang merasa kulitnya merinding. Jadi sudah ada pocong di sini sebelum Dewi? Ya, cerita tentang pocong di kos ini sudah ada sejak zaman ayah saya. Orang bilang dia adalah wanita yang meninggal dalam keadaan pilu di kos ini pada tahun 50-an, saat kos ini baru saja dibangun. Nama dia Sri. Dia menikah dengan pria yang bekerja sebagai pekerja konstruksi di kos ini. Tapi pria itu mencuri uang pembangunan dan kabur dengan wanita lain saat Sri sedang dalam kondisi sakit parah. Sri meninggal sendirian di kamar 4, dan karena tidak ada orang yang merawatnya saat wafat, kafannya tidak dibuka dengan benar. Simpul kainnya tetap terikat erat di leher dan badan, membuatnya tidak bisa pergi ke alam lain dan terpaksa menjadi pocong yang berkeliaran di kos ini. Ibu Sumarti menghela nafas dengan berat. Kembali ke cerita Dewi. Saat saya menemukan dia terbaring di lantai, saya segera membawanya ke rumah sakit. Tapi saat kami tiba di rumah sakit, dia sudah tidak sadarkan diri dan tidak bisa lagi berbicara. Dokter tidak bisa menemukan penyebabnya, hanya mengatakan bahwa dia mengalami kejutan emosional yang sangat kuat. Sejak itu, Dewi tinggal di rumah sakit dan tidak pernah sadarkan diri lagi. Namun, beberapa hari setelah dia dibawa ke rumah sakit, saya mulai mendengar suara tangisan dari kamar 4 lagi. Kali ini suaranya sangat mirip dengan suara Dewi. Dan kemudian saya melihatnya, Dewi yang sudah menjadi pocong, berdiri di sudut kamar 4 dengan simpul kain yang terikat erat di tubuhnya. Lintang merasa sangat terkejut. Jadi yang aku lihat tadi malam adalah roh Dewi yang menjadi pocong. Tapi mengapa dia tidak bisa pergi ke alam lain? Karena simpul kainnya tidak bisa terbuka. Begitu juga dengan Sri, pocong pertama yang ada di sini. Mereka terjebak di dunia ini karena simpul kain kafan mereka tidak dibuka dengan benar saat pemakaman. Atau dalam kasus Dewi, karena rohnya terikat oleh rasa sakit dan dendam yang kuat. Saya mencoba mencari bantuan dari dukun dan orang yang ahli dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa untuk melepaskan roh mereka, kita harus menemukan simpul kain yang sebenarnya dan membukanya dengan cara yang benar, dengan doa dan niat yang tulus. Tapi, saya tidak bisa menemukan simpul itu dimanapun. Kadang-kadang saya melihatnya di sudut kamar 4, kadang-kadang di lorong belakang. Tapi setiap kali saya ingin mendekatinya, ia menghilang. Sejak itu, saya mulai memberitahu setiap penghuni kos untuk tidak mendekati kamar 4 atau keluar kamar di malam hari. Saya takut mereka akan mengalami hal yang sama seperti Dewi, terjebak di dunia maya sebagai pocong yang tidak bisa pergi. Setelah mendengar cerita panjang dari Ibu Sumarti, Lintang merasa sangat terkejut dan sedikit takut. Semua yang dia yakini sebagai ilmu pengetahuan tiba-tiba terbalik. Hal-hal yang dia anggap sebagai mitos ternyata benar-benar ada dan terjadi di sekitarnya. Bu Sumarti, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara melepaskan roh Dewi dan Sri dari ikatan mereka? Tanya Lintang dengan suara yang penuh tekad. Ibu Sumarti melihatnya dengan mata yang penuh harap. Saya tidak tahu, Lintang. Sudah 5 tahun saya mencari cara untuk melepaskan mereka, tapi tidak berhasil. Tapi mungkin kamu bisa membantu. Kamu adalah mahasiswa kedokteran. Kamu memahami tubuh manusia dan mungkin bisa menemukan cara untuk membuka simpul kain yang tidak bisa saya lihat. Aku akan mencoba yang terbaik, Bu. Tapi pertama-tama, aku harus pergi ke rumah sakit besok pagi dan melihat kondisi Dewi yang sebenarnya. Mungkin ada hubungan antara tubuhnya yang tidak sadarkan diri dan rohnya yang menjadi pocong di sini. Ibu Sumarti mengangguk dengan senyum yang lemah. Baiklah, Lintang.
Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya atau mencoba membuka simpul kain dengan cara yang salah. Itu bisa menyebabkan bencana yang lebih besar. Setelah itu, Lintang kembali ke kamarnya dan mencoba tidur. Namun, dia tidak bisa tertidur sama sekali. Gambar pocong Dewi dan cerita tentang Sri terus muncul di benaknya. Saat jam menunjukkan tengah malam, dia mendengar suara kain yang menggeser dari arah jendela kamarnya. Dia menoleh dan melihat sosok wanita mengenakan kain kafan putih berdiri di luar jendela di tengah kebun yang penuh rerumputan tinggi. Itu bukan Dewi. Wajahnya lebih tua dan wajahnya penuh dengan rasa dendam. Itu adalah Sri, pocong pertama yang ada di kos ini. Dia menatap Lintang dengan mata kosong yang penuh dengan kemarahan. Dan kemudian dia mulai berjalan menuju jendela dengan langkah yang lambat. Dan gesekan kain yang terdengar semakin jelas. Lintang sepat-sepat berdiri dan menutup tirai jendela dengan kuat. Dia bersandar pada dinding di belakang tirai. Napasnya turenggengga karena ketakutan. Suara kain yang menggeser masih terdengar di luar jendela. Dan terkadang dia bisa mendengar suara bisikan yang tidak jelas. Kamu tidak akan bisa melepaskan mereka. Suara itu terdengar lembut tapi jelas di luar jendela. Kamu akan menjadi salah satu dari kita. Lintang menutup telinganya dengan kedua tangan dan berteriak dengan keras, "Jauhkan aku dari sini!" Saat itu, suara azan subuh terdengar dari masjid dekat kos. Suara kain yang menggeser segera hilang dan udara di kamar kembali menjadi tenang. Lintang merasakan tubuhnya lemas dan jatuh ke lantai kayu yang dingin. Dia akhirnya bisa tertidur dengan berat. Tubuhnya lelah setelah malam yang penuh dengan ketakutan dan kejutan. Hari berikutnya, Lintang terbangun dengan rasa sakit di kepala dan tubuh yang merasa sangat lelah. Jam di meja belajar menunjukkan jam 5:30. Pagi, dia masih punya waktu 1 jam untuk bersiap dan pergi ke rumah sakit. Dia segera bangun dan membersihkan diri dengan cepat. Saat dia turun ke lantai 1, dia melihat Adi sedang duduk di ruang tamu sambil memegang secangkir teh hangat. Wajahnya tampak sangat serius dan dia melihat Lintang dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. "Kamu baik saja tidak? Kamu terlihat sangat pucat dan lelah," tanya Adi dengan suara yang penuh perhatian. Lintang mengangguk dengan lembut. "Aku baik saja, hanya sedikit kurang tidur saja." Dia mendekati Adi dan duduk di kursi di hadapannya. "Adi, apakah kamu tahu tentang cerita Dewi dan pocong di kamar 4? Adi mengangguk perlahan. "Ya, Ibu Sumarti sudah memberitahu aku tentangnya saat aku pertama kali tinggal di sini. Aku juga pernah melihatnya beberapa kali, terutama di malam hari atau saat kabut mulai mengembun di pekarangan kos. Aku melihatnya kemarin malam. Adi dan Ibu Sumarti memberitahu aku seluruh ceritanya. Aku ingin membantu mereka melepaskan roh Dewi dan Sri dari ikatan mereka. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana." Adi menghela napas panjang. "Aku juga ingin membantu Lintang, tapi aku takut melakukan sesuatu yang salah dan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Saya pernah mencoba mencari informasi tentang mereka di kampung sekitar, tapi orang-orang sangat tidak suka membicarakan tentang kos ini atau tentang Dewi dan Sri. Kamu tahu apa yang paling aneh?" lanjut Adi dengan suara yang lebih rendah. "Beberapa orang mengatakan bahwa Sri bukan satu-satunya pocong yang ada di sini. Ada cerita tentang orang lain yang pernah tinggal di kos dan juga menjadi pocong setelah meninggal. Mereka bilang ada setidaknya 3 atau 4 makhluk gaib yang berkeliaran di sini. Hanya saja sebagian besar dari mereka tidak pernah muncul, kecuali di malam hari yang sangat gelap atau saat ada energi negatif yang kuat." Lintang merasa kulitnya merinding. Jika benar seperti yang dikatakan Adi, maka kos ini
adalah rumah bagi beberapa pocong sekaligus. Ini membuat tugasnya untuk melepaskan mereka menjadi lebih sulit dan berbahaya. Aku harus pergi ke rumah sakit sekarang, ujar Lintang sambil berdiri. Aku ingin melihat Dewi lagi dan memeriksa apakah ada sesuatu yang bisa membantu kita memahami apa yang sebenarnya terjadi padanya. Hati-hati ya, Lintang, ujar Adi dengan penuh perhatian. Jika ada sesuatu yang tidak beres, jangan ragu untuk memberitahu aku atau Ibu Sumarti. Kita akan membantu kamu sebanyak mungkin. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Adi, Lintang segera berangkat ke rumah sakit. Perjalanan kali ini terasa lebih cepat, dan angkot yang dia tumpangi penuh dengan penumpang, sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang mengerikan dari kos. Saat dia tiba di rumah sakit dan memasuki ruang magang, Dr. Prasetyo sudah menunggu di sana dengan wajah yang penuh kegembiraan. Lintang, ada kabar baik tentang pasien Dewi? Ujarnya dengan senyum. Kemarin malam, dia mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Dia masih tidak bisa berbicara, tapi dia bisa menggerakkan jari-jarinya dan menatap dengan jelas ke arah orang yang datang menjenguknya. Lintang merasa hatinya terasa lega mendengar kabar itu. Benarkah, Dok? Bolehkah aku melihatnya sekarang? Tentu saja. Mari kita pergi ke ruang rawat inap sekarang juga. Ketika mereka sampai di ruangan Dewi, Lintang melihat wanita itu sedang terbaring dengan mata terbuka. Matanya yang dulunya kosong dan tidak fokus, sekarang sudah bisa melihat dengan jelas. Dan ketika dia melihat Lintang, dia mulai menggerakkan bibirnya seolah ingin berkata-kata. Lintang mendekati ranjang dengan hati-hati. Dewi, kamu bisa mendengar aku kan? Aku adalah Lintang. Aku tinggal di kos tempat kamu dulu tinggal. Aku ingin membantu kamu. Dewi mengangguk perlahan dan mulai menggerakkan tangannya yang terikat di ranjang. Dia menunjuk ke arah lehernya dengan lembut, kemudian menunjuk ke arah pintu ruangan. Lintang memahami bahwa dia ingin mengatakan sesuatu tentang lehernya dan tentang sesuatu yang ada di luar sana. Dok, bisakah kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada leher dan tubuhnya? Tanya Lintang kepada Dr. Prasetyo. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan sebelumnya. Dr. Prasetyo mengangguk dan segera memanggil perawat untuk membantu melakukan pemeriksaan. Saat mereka membuka selimut dan baju pasien, mereka terkejut melihat sesuatu yang mengejutkan. Di leher dan tubuh Dewi, ada bekas luka seperti bekas tali atau kain yang terikat sangat erat. Bekas luka itu membentuk pola yang sama, persis dengan simpul kain pada pocong yang pernah dilihat Lintang di kos. Ini tidak mungkin, bisik Dr. Prasetyo dengan wajah yang penuh kekaguman. Bekas luka seperti ini tidak bisa muncul dengan sendirinya, terutama pada pasien yang tidak sadarkan diri dan tidak bisa bergerak. Lintang mengambil tangan Dewi dengan lembut. Dewi, kamu ingin aku membuka simpul itu kan? Simpul yang membuatmu terjebak. Dewi mengangguk perlahan dan mulai menangis. Air mata mengalir ke pipinya yang pucat. Dia kemudian menggerakkan jari-jarinya untuk menulis sesuatu di telapak tangan Lintang. Kamar 4, bawaan kain. Lintang memahami pesan itu dengan jelas. Dewi ingin dia pergi ke kamar 4 di kos dan mengambil sesuatu yang terbuat dari kain. Dia menoleh ke arah Dr. Prasetyo. Dok, aku perlu pergi ke kos sebentar. Ada sesuatu yang harus aku ambil untuk membantu Dewi. Dr. Prasetyo mengangguk dengan lembut. Baiklah, Lintang. Tapi kembali segera ya, kondisi Dewi masih sangat tidak stabil dan bisa memburuk kapan saja. Lintang segera keluar dari rumah sakit dan naik angkot menuju kos. Saat dia sampai di depan gerbang kos, dia melihat kabut tebal sudah mulai mengembun di pekarangan. Meskipun masih pagi hari, udara terasa sangat dingin, dan suara yang biasanya berkumandang tidak terdengar sama sekali. Saat dia memasuki rumah, Ibu Sumarti dan Adi sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Kita sudah tahu apa yang terjadi di rumah sakit, ujar Ibu Sumarti dengan suara
yang lembut. Adi melihatmu keluar dengan tergesa-gesa dan memberitahuku apa yang kamu butuhkan. Dewi mengatakan, aku harus pergi ke kamar 4 dan mengambil sesuatu yang terbuat dari kain. Jawab Lintang, aku tahu ini melanggar aturan, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membantu dia dan juga Sri. Ibu Sumarti menghela napas panjang dan kemudian berdiri. Baiklah, Lintang, aku akan membantumu, tapi kamu harus berhati-hati. Kamar 4 adalah tempat di mana semua ini dimulai, dan energi negatif di sana sangat kuat. Adi juga berdiri dengan tekad yang kuat di wajahnya. Aku juga akan ikut. Tidak mungkin aku biarkan kamu pergi sendirian ke sana. Lintang merasa terharu dengan dukungan mereka. Bersama-sama, mereka naik ke lantai 2 dan berjalan menuju koridor yang gelap dan sunyi. Saat mereka mendekati kamar 4, suara tangisan dan gesekan kain mulai terdengar lebih jelas. Kabut putih tebal mulai keluar dari bawah pintu kamar, dan suhu udara menjadi semakin dingin. Ibu Sumarti mengambil kunci besar dari saku bajunya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci pintu kamar 4. Kunci berderak keras saat diputar, dan setelah beberapa saat, pintu kamar terbuka perlahan dengan suara mengerikan, seperti kayu yang pecah. Kabut putih yang sangat tebal menyembur keluar dari dalam kamar, dan suara tangisan menjadi semakin keras. Lintang, Ibu Sumarti, dan Adi berdiri di depan pintu dengan hati-hati, siap menghadapi apapun yang ada di dalamnya. Setelah beberapa saat, kabut mulai mereda sedikit, dan mereka bisa melihat isi kamar dengan lebih jelas. Kamar itu sangat berantakan, barang-barang tergeletak di mana-mana, tempat tidur terbalik, dan buku-buku hanyut di lantai yang basah. Di sudut kamar yang paling dalam, tepat di bawah jendela yang rusak, berdiri sosok dua wanita mengenakan kain kafan putih, Sri dan Dewi. Keduanya adalah pocong yang terjebak di dunia ini. Di antara mereka, di atas lantai kayu yang sudah lapuk, ada sebuah kotak kayu tua yang terbuka. Di dalam kotak itu ada selembar kain putih yang sangat indah dengan bordir emas yang rumit. Kain itu adalah bagian dari kafan yang digunakan pada saat pemakaman Sri beberapa dekade yang lalu. Itu dia, kain yang kamu cari, bisik Ibu Sumarti dengan suara yang menggigil. Itu adalah kain kafan yang digunakan untuk mengubur Sri. Simpul utamanya ada di tengah kain itu. Lintang mengambil napas dalam-dalam dan mulai melangkah ke dalam kamar. Sri dan Dewi tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata kosong yang penuh dengan harapan. Saat dia mendekati kotak kayu, dia bisa melihat simpul besar yang terikat erat di tengah kain putih. Simpul yang sama persis dengan yang ada di tubuh kedua pocong itu. Dia meraih kain dengan hati-hati dan mulai mencoba membuka simpulnya. Namun, simpul itu sangat erat dan sulit untuk dibuka, seolah ada kekuatan lain yang menjaganya tetap terikat. Kamu tidak bisa membukanya dengan kekuatan semata. Suara Dewi terdengar lembut di kamar. Kamu harus melakukannya dengan niat yang tulus dan doa yang benar. Lintang mengangguk dan mulai berdoa dengan suara yang lembut. Doa untuk kebaikan dan kedamaian bagi Sri dan Dewi. Ibu Sumarti dan Adi juga ikut berdoa di belakangnya. Saat mereka berdoa, sinar cahaya lembut mulai muncul dari dalam kamar, dan simpul kain mulai mengendur perlahan. Setelah beberapa saat, dengan suara rileks yang jelas terdengar, simpul kain akhirnya terbuka. Pada saat yang sama, Sri dan Dewi mulai berubah. Kain kafan yang terikat erat di tubuh mereka mulai terlepas, dan wajah mereka yang dulunya penuh dengan kesedihan dan kemarahan mulai menunjukkan ekspresi kedamaian. Terima kasih. Suara Sri terdengar dengan lembut. Sekarang, aku bisa pergi dan menemukan kedamaian yang aku cari selama ini. Terima kasih telah membantu aku.
Tambah Dewi dengan suara yang penuh rasa syukur. Sekarang tubuhku di rumah sakit bisa pulih. Dan aku bisa melanjutkan hidupku. Dengan sinar cahaya yang semakin terang, kedua pocong itu perlahan menghilang dalam udara yang bersih. Kamar 4 yang dulunya penuh dengan energi negatif, sekarang terasa hangat dan damai. Lintang mengambil kain putih yang sudah terbuka simpulnya dan keluar dari kamar bersama Ibu Sumarti dan Adi. Mereka merasakan lega yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun, Roh, Sri, dan Dewi akhirnya bisa bebas dan menemukan kedamaian. Kita harus segera membawa kain ini ke rumah sakit untuk Dewi, ujar Lintang dengan suara yang penuh tekad. Semoga ini bisa membantu dia pulih sepenuhnya. Mereka segera pergi ke rumah sakit dengan kain putih itu. Saat mereka tiba di ruangan Dewi, mereka melihat wanita itu sudah bisa duduk di ranjang dengan sendirinya. Matanya sudah jelas dan penuh dengan kehidupan. Dan dia tersenyum ketika melihat Lintang membawa kain itu. Lintang memberikan kain putih kepada Dewi dengan lembut. Wanita itu menyentuh kain dengan penuh rasa cinta. Dan kemudian mulai membicarakan cerita yang sebenarnya tentang bagaimana dia bertemu dengan Roh Sri saat tinggal di kos. Bagaimana dia mencoba membantu, tapi malah terjebak oleh energi negatif. Dan bagaimana dia selalu berharap seseorang akan datang untuk membantu mereka berdua. Dengan adanya kain yang sudah terbuka simpulnya dan doa yang tulus dari Lintang, Ibu Sumarti, dan Adi, kondisi Dewi mulai membaik dengan cepat. Dalam waktu beberapa hari, dia sudah bisa berbicara dan berjalan dengan normal. Dia memberitahu mereka bahwa dia ingin kembali ke kos dan membantu merawatnya sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan kepadanya. Sejak saat itu, kos pemuda tidak pernah lagi menjadi tempat yang angker dan penuh dengan ketakutan, meskipun masih ada cerita tentang pocong yang pernah berkeliaran di sana. Cerita itu sekarang menjadi cerita tentang harapan dan kemurahan hati, tentang bagaimana kebaikan dan niat yang tulus bisa membantu bahkan makhluk yang terjebak di dunia maya. Lintang melanjutkan magangnya di rumah sakit dan tinggal di kos sampai akhir masa magangnya. Adi tetap tinggal di sana dan menjadi teman baik bagi Lintang dan Dewi. Ibu Sumarti merasa lega karena akhirnya bisa melepaskan beban yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Dan setiap malam, ketika bulan bersinar cerah di atas kos, mereka bisa merasakan kehadiran Sri dan Dewi yang damai, selalu mengawasi dan melindungi mereka yang tinggal di rumah kos tua yang penuh dengan cerita. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, saat Lintang akan menyelesaikan masa magangnya dan harus kembali ke kampung halamannya, seluruh penghuni kos berkumpul untuk mengadakan acara kecil untuk merayakan kesembuhan Dewi dan kedamaian yang telah datang ke kos. Dewi sekarang sudah bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang sama dengan tempat Lintang magang. Dia sering datang ke kos untuk membantu Ibu Sumarti merawat pekarangan dan kamar-kamar kos. Adi juga semakin dekat dengan Dewi, dan mereka mulai menjalin hubungan asmara yang indah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hidupku akan menjadi jika aku tidak datang ke kos ini, ujar Lintang saat mereka semua duduk di ruang tamu yang sekarang sudah terasa hangat dan nyaman. Aku belajar banyak hal, tidak hanya tentang kedokteran, tapi juga tentang pentingnya kebaikan dan empati terhadap orang lain, bahkan terhadap mereka yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Kita semua berterima kasih padamu, Lintang, ujar Ibu Sumarti dengan mata yang penuh dengan air mata bahagia. Kamu adalah orang yang telah membawa kedamaian ke kos ini setelah bertahun-tahun dikuasai oleh ketakutan dan kesedihan. Dewi mengambil tangan Lintang dengan lembut. Tanpamu, aku tidak akan pernah bisa keluar dari ikatan itu,